Ya, emas kembali bergerak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Kemarin kita kupas bahwa target utama kemungkinan akan berada di kisaran 2014 atau bahkan 2018. Dan ternyata, 2015.40 tercipta di sesi Amerika. Lalu kemudian skenario ternyata dia tergelincir sangat cepat, terkoreksi kurang lebih sampai area 1975.90. Nyaris saja berada di titik nadir atau titik stop loss yang sempat kita set di area 1975.00. Nah, lalu kemudian bagusnya adalah emas kembali rebound sampai area 2005, dan itu yang membuat positif bahwa hari ini kemungkinan potensi kenaikan akan tetap berlanjut. Meskipun lagi-lagi skenario ataupun versi 1, versi 2 dari Elliott Wave yang sempat saya kupas di video-video yang lalu, maka kemungkinan potensi ini masih dalam tahap keduanya, masih sangat berpotensi terjadi. Ingat bahwa meskipun area 1979 ataupun 1977 sudah dilewati, bahkan kita sudah sempat mendapati area 2015, tapi juga area wave B ataupun wave C nantinya masih tetap terbuka, karena wave B sendiri tidak ada ukuran yang paling pas. Karena kemungkinan potensi yang paling pas adalah patokan dari titik ketiga di area 2075. Nah, selama area tersebut tidak tersentuh, maka versi 1 ataupun versi 2 dari Elliott Wave kita itu tetap terbuka. Nah, lalu bagaimana untuk mensiasati? Apakah ini kemungkinan potensi yang versi kedua kah yang lebih dominan, atau versi ke-1? Kita memiliki area support sekarang ada 1975, dan juga support kedua kita adalah berada di kisaran 1955. So, di antara dua area tersebut, kalau misalkan keduanya atau let's say dengan support kedua kita 1955 tidak ditembus, maka kita masih akan mendapatkan pola wave kelima, yang artinya pola zigzag untuk wave kelima jauh cenderung lebih dominan daripada versi ke-1, yaitu mengharapkan ABC correction waves. Sehingga kemungkinan potensi itu yang akan kita cari atau kita telaah lebih lanjut. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah malam ini kita akan mendengarkan FOMC minutes, di mana kemungkinan sudah ditebak atau sudah terbaca. Fed kemungkinan tetap akan memberikan kesimpulan bahwa mereka tetap bertahan dalam periode tertentu untuk mempertahankan tingkat suku bunga rendah, lalu kemudian juga pakai stimulus ataupun kebijakan moneter dalam pelonggaran moneter, dan juga yang paling penting adalah mereka tetap akan mengumandangkan ataupun melaporkan bahwa mereka tetap butuh bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, stimulus yang sempat tertunda atau bahkan sampai saat ini masih tertunda, masih diharapkan untuk bisa dimunculkan. Tapi yang menjadi kendala adalah sampai akhir bulan ini nampaknya parlemen belum akan membahasnya, dikarenakan mereka masih dalam fase libur setelah beberapa waktu yang lalu menunda fase reses, dan kemungkinan agenda mereka akan terjadi di bulan depan. Nah, yang jadi perkara adalah mereka juga sudah bersiap dengan kemungkinan masa kampanye. Nah, itu yang akan menjadi kendala kita kemudian hari. Tapi jangan lewatkan, di tanggal 27 ataupun tanggal 28 Agustus ini kurang lebih adalah Jackson Hole Symposium yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Kemungkinan di situ akan dihadiri beberapa perwakilan dari bank sentral seluruh dunia, dan juga termasuk Fed yang akan memberikan arahan ataupun pandangannya terhadap kondisi ekonomi selanjutnya. Nah, bisa saja market akan cenderung bergerak lebih volatile dalam 1 atau 2 minggu ke depan menjelang Jackson Hole Symposium, karena biasanya Jackson Hole Symposium ini akan menjadi kiblat bagi para bank sentral untuk melakukan kebijakan moneternya. Nah, untuk hari ini sendiri kurang lebih area yang kemungkinan akan terjadi koreksi sangat wajar 1975, 1979, lalu juga kemudian area 1955 yang tadi saya sebutkan. Tapi kurang lebih kalau kita lihat dari potensi grafik H4 ataupun H1, nampaknya area koreksi masih cukup wajar, apalagi sekarang saatnya mungkin dolar akan kembali rebound terlebih dulu, tapi dengan tentunya terbatas, karena seluruh dunia memandang bahwa kemungkinan potensi US dollar masih akan tetap dalam fase tekanan. Technical View 19 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodan. Technical View Gold 19 Agustus 2020 per jam 11:16 waktu Indonesia bagian Barat. High 2006.30 dan low 1989.60. Running price kini bertahan di 1993.20. Oke, di pagi hari
sempat spike hingga 2006 lalu kemudian tergelincir ya dengan sangat cepat di area 1989 namun berhasil kembali bertahan di area 1993. Nah, kalau misalkan dilihat dari pergerakan kemarin sebetulnya sedikit shocking ya, sedikit mengejutkan. Karena kalau Anda lihat areal tertinggi yang dicapai 2015.40 tapi perjalanannya ternyata mengalami rintangan. Nah, kali ini kalau misalkan kita lihat dari potensi pergerakannya 2 hari terakhir dengan bullish candle, seharusnya kemungkinan ya ada kemungkinan tendensinya kemungkinan untuk hari ini adalah terkoreksi terlebih dahulu. Apalagi kalau kita lihat dengan area pembukaan hari ini dibuka di 2001.60 sementara kemarin ditutup di area 2002.00 sehingga kemungkinan potensi koreksi akan sangat wajar terjadi. Nah, kendalanya kemarin kita memiliki 2 versi di mana versi pertama adalah tentang ABC correction wave untuk Elliott wave. Lalu kemudian versi kedua adalah potensi dari impulse wave yang mungkin saja akan berlanjut dengan wave kelima. Sehingga ini masih nampaknya 2 versi tersebut masih cukup terbuka. Mana yang akan lebih dulu. Meskipun versi kedua sekitar 50 atau 60% sudah mulai menampakkan kakinya dikarenakan areal 23.6% ini sudah mulai ditembus. Tapi juga saya tetap berwanti-wanti kalau misalkan areal 2015 setidaknya yang kemarin sempat dicapai tidak kembali ditembus, maka potensi versi pertama dari Elliott wave ABC correction itu akan bisa terjadi. Jadi bisa saja ini masih areal B lalu kemudian nantinya kita akan menemukan areal C. Atau ini memang wave kelima tapi dalam wave kelima tidak serta-merta berjalan lurus dengan garis lurus ke atas, tapi bisa saja dengan zigzag movement atau zigzag pergerakan. Nah, seperti apa yang terjadi tadi malam dengan area 1975 terturun, hari ini area support akan berada di area 1979.60. Juga area support kedua di area biru ini adalah di area 1954 ataupun 1957. Nah, di grafik H4 yang juga turut membantu adalah Fibonacci Fan. Jangan lupakan beberapa kali kita diselamatkan dengan Fibonacci Fan dan secara bertahap higher low, higher low, higher low dan akhirnya betul-betul terjadi kenaikan yang sangat fantastis dan nyaris menyentuh atau bahkan sudah tepat ya. Kemarin kita memperkirakan di kisaran 2014 ataupun 2018 untuk target potensialnya, ternyata kemarin hanya mencapai 2015 ya. Sehingga kemungkinan area koreksi ataupun penurunan itu sangat wajar dan normalnya harusnya swing low-nya kurang lebih akan menguji kembali areal ini. Ini adalah areal terdekat dengan area Fibonacci Fan kita di 38.2% juga berhimpitan dengan area historical price di kisaran 1970 ataupun 1973. So, support 2 1970, 1973, support 1 tetap berada di area 1981 ataupun 1984. Nah, teritori yang menurut saya ini ideal ya, kalaupun penurunan ini Anda bisa pertimbangkan untuk melakukan buy di area tersebut. Tapi kalaupun misalkan area terdekat seharusnya kurang lebih kalau kita lihat dari potensinya nantinya akan mengalami kendala kembali di 2015, lalu kemudian dia terkoreksi sedikit di area 2007, lalu kemudian naik. Mungkin saja bisa membuka peluang sampai 2030. Apalagi hari ini kita akan menantikan FOMC minutes. Meskipun sebetulnya ini hanya berupa rangkuman dari apa yang sudah diprakarsai ataupun dilakukan oleh Fed atau diputuskan dalam hal ini beberapa waktu yang lalu. Nah, di grafik H1 kurang lebih kita lihat di sini. Saya coba tarik lagi areal trendline dan ini selalu kita membantu arealnya cukup bagus ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini bottom pertama, bottom kedua, ini bottom ketiga bisa kita asumsikan seperti demikian, hanya mendekati. Berarti yang ketiga di sini kurang lebih lagi-lagi areal biru itu berada di kisaran 88 ataupun 1990. Dan sementara itu areal support keduanya kalau dari grafik H1 kurang lebih berada di kisaran 1978 ataupun 1981. Jadi dua teritori ini adalah merupakan zona ideal untuk Anda melakukan buy. So untuk hari ini silakan lakukan buy on dip kurang lebih di area 1988.50 ataupun 1990.50 dengan area target pertama adalah 1996.80 atau poin 50 dan target kedua adalah 2005.30. Dan stop loss kurang lebih di area 1981.00. Tapi untuk Anda yang mendapatkan area 1980 ataupun 1983, sebaiknya Anda sesuaikan dengan stop loss yang Anda butuhkan ataupun sesuai dengan keadaan ekuitas Anda. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.